Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome my channel Nairet Buff. Selamat datang di channel Nairet Buff. Seneng banget bisa ketemu kalian dan bahas konten lagi. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku semangat terus bikin konten-konten selanjutnya. Dan kalian pun bisa request konten apa yang nanti akan aku next bahas. By the way, aku tuh lagi pengen sharing sama teman-teman, apalagi usia kita mulai beranjak 20 tahun ke atas, atau misalkan mau menjelang 30, tapi sayang banget kalau kalian enggak mau investasi. Dan tentunya di video kali ini aku akan bahas tentang cara atau belajar investasi bagi pemula. Khusus bagi aku ya, khususnya aku juga pemula gitu ya, karena memang investasi ini nggak diajarin sama keluarga. Jadi benar-benar investasi yang aku pelajarin lewat internet, dari temen, atau aku cari-cari tahu sendiri. Kamu investasi apa? Kamu gimana sih cara ngelola keuangan kamu gitu. Dan emang sih untuk investasi itu di Indonesia ya kurang diminati oleh kaum millennials. Jadi sayang banget kalau kita nggak mencoba untuk berinvestasi, uang itu bekerja untuk kita. Kita lagi tidur, uangnya kerja buat kita. Kita lagi makan, uangnya kerja buat kita. Dan kalau misalnya kita bahas investasi guys, di sini aku garis bawahi ya, nggak ada yang instan dengan cepat tiba-tiba banyak. Kecuali itu investasi bodong, alias ada tipu-tipuan. Tapi kalau misalnya aku bahas tentang investasi, pasti semua investasi itu berproses. Nah, itu tahunan gitu, 1 tahun sampai 3 tahun. Gak ada yang ibaratnya dengan 2 bulan, 3 bulan, dari kamu misalnya investasi 1 juta, terus dapatnya jadi 2 juta, itu harus diwaspadai. Karena itu udah pasti, dan 100% itu pasti bodong, investasi bodong yang kayak kita tahu lah ya. Beberapa bulan kemarin tuh ya, booming-booming investasi-investasi, dan ternyata itu bodong, banyak penipuan dan uangnya nggak kembali. Emang sih kalau kita bahas tentang uang guys, aku tanya sama kamu, ada nggak orang yang buang duit di jalan walaupun itu duitnya 1000 perak? Nggak ada kan? Nggak ada orang yang buang duit di jalan walaupun itu nominalnya kecil, 500 perak atau 1000 perak. Bahkan kita bisa lihat ya, tukang parkir, dia mendapatkan uang dari satu mobil 2000 sampai 5000, itu harus nunggu berjam-jam, kehujanan, kepanasan. Sedangkan kita yang berinvestasi 1 juta, kita pengennya balik modal gitu. Balik modalnya 2 kali lipat jadi 2 juta. Nggak ada dari sananya. Jadi jangan mau kita diajak sama hal-hal begitu, tahu-taunya menyesatkan gitu kan, bikin kita rugi, dan tahu-taunya duit kita, modal kita nggak kembali sama sekali. Dan itu banyak banget, bukan cuma orang biasa yang pegawai-pegawai biasa gitu ya, orang yang berseragam, orang yang punya jabatan, itu juga bisa ketipu guys. Jadi hati-hati di sini ya, makin banyak penipuan-penipuan. Tapi di video kali ini aku akan sharing pengalaman aku yang pernah aku coba, dan yang belum pernah aku coba aku nggak akan ngomong di sini, tapi bisa kamu ikutin ya. Kalau misalnya kamu bertanya atau ada yang bingung, silahkan komen di kolom di bawah ini, di bawah komentar ini. Oke, langsung aja. Yang pertama tuh guys, tujuan kamu berinvestasi tuh mau ngapain? Mau umroh, mau haji, atau mau bangun rumah. Jadi utamakan kamu harus punya tujuan gitu. Biar nggak gini loh, biar nggak ngegantung. Ya udah deh, ada duit gajian, ya udah deh, investasiin aja. Jadi ngasal gitu. Tapi kalau kamu punya tujuan, misalnya kamu pengen beli iPhone terbaru gitu, iPhone terbaru atau apa, jadi kamu semangat gitu guys buat investasinya, dan buat menambah investasi terus tuh semangat. Dan ada jangka waktu 1 sampai 3 tahun tuh kamu mau beli apa. Terus aku juga kasih tahu ya, kalau kita punya goals, punya mimpi, itu tuh akan membuat jalan kita ke depan tuh jadi jelas. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu ya mau diapain ya, jadi kita kayak ngambang gitu pikirannya. Jadi kayak ya tahu-tahu investasinya nggak berlanjut, tahu-tahu belum dapat keuntungan udah diambil duluan deh uangnya. Oke, itu yang pertama kan, kamu harus tentukan goals kamu. Yang kedua nih yang harus kamu lakukan, itu kamu wajib banget sih kalau menurut aku ya, kamu investasi di emas batangan. Karena kalau emas perhiasan kayak cincin atau kalung itu kan, itu ada harga harga buatnya gitu. Jadi ketika kamu jual lagi, itu akan dikurangi. Misalkan ketika kamu beli cincin emas misalkan, tapi mutiaranya hilang atau misalkan ininya rusak, nah itu bakal dikurangin. Tapi kalau emas batangan, kayak contoh Antam, aku investasi di Antam, tapi aku tuh nggak bisa beli langsung 5 gram, 10 gram. Ya karena ada kebutuhan yang lain, aku bisanya nyicil emas. Dan aku nyicil emasnya di Pegadaian. Jadi di Pegadaian Syariah itu kita bisa mulai nyicil emas dari 5 gram. Jadi di sana tuh dikasih tahu gitu kan, kamu per bulan pilihnya yang cicilannya berapa, terus tenornya berapa. Kalau misalkan nggak kayak gitu kan nggak punya emas, jadi ya udah tiap bulan kita nyicil emas aja. Setelah nanti pada waktunya kita udah lunas, misalkan setahun, kita udah punya emas batangan. Dan emas itu juga bisa digadein kalau kita butuh uang.
Nah, itu tuh emas batangan. Dan kalau investasi emas guys, aku kasih tahu ya, itu emang nggak apa ya, maksudnya kayak nggak cepet gitu. Paling minimal itu emas tuh harus disimpan 3 tahun. Itu lama kan, bahkan ada yang 5 tahun emas baru naik. Nggak apa ya, nggak secepat kayak misalkan kita tahu kan, wah setahun udah dapat emas kan. Enggak, emas tuh investasi jangka panjang. Dan contoh ya, waktu itu 2016 aku beli emas batangan, udah lunas 10 gram, tiba-tiba di pandemi kemarin 2021 itu melonjak. Yang tadinya emasnya itu 1 gramnya kurang lebih itu 1 gram emas antam tuh pada tahun 2016 tuh kurang lebih di harga 500 atau 400 itu, tiba-tiba pas 2021 tuh melonjak dari 900.000, bahkan ada sampai dia 1 juta. Wah, itu cuan banget buat kita kan. Itu momen ketika emas naik, kita jual emas kita dan kita dapat keuntungannya. Tapi kalau emas lagi turun, kita beli emas, dan emas itu salah satu instrumen investasi yang tidak bisa turun kalau misalkan ya keuangan lagi inflasi. Justru lagi inflasi itu emas malah naik guys, karena emas itu karena apa ya, dia kan dari alam gitu ya, dan itu kan dibuatnya sama manusia, kan nggak ada yang menyerupai bener-bener 100% emas. Emas tuh bener-bener dari alam, dari semesta gitu. Jadi wajib kamu bisa nyicil emas, walaupun misalkan uangnya nggak ada, ya udah nyicil aja. Aku juga nyicil emas. Nanti lama-lama juga sebulan misalkan 700 atau 500, nanti kalau misalkan udah waktunya juga emas itu lunas. Oke, next yang ketiga, mulai save deposito. Jadi beberapa bank deposito itu bisa dimulai dari 1 jutaan. Tapi kalau deposito ini itu bisa turun guys, tergantung dengan mata uang, apakah lagi naik apa lagi turun. Tapi kalau misalkan aku rasa kamu punya uang 1 juta, depositoin aja, biar kamu tahu gitu, nanti dari 1 juta itu kamu dapatnya berapa persen. Ada yang 1 juta setahun 1.050.000, itu udah cuan banget. Walaupun naiknya 50.000, tapi yang pasti uang kamu tuh bekerja gitu loh, nggak 1 juta. Tapi nambah 50.000 karena deposito itu. Banyak kok, aku ikut di bank Blue Digital BCA. Terus ada juga aku ikut di Bank Jago gitu kan, di Cbank, banknya Shopee itu ya. Nggak apa-apa, 1 juta aja. Karena gini loh, kalau misalkan kita tuh uang tuh manis ya guys ya, kita punya duit tuh ada aja yang pengen dibeli, ada aja pengen kayak apa yang nggak kita butuhin gitu, kayak ada aja pengen kita beli karena kita ada duit. Tapi kalau duit kita di deposito, itu sesuai dengan kesepakatan, diambilnya mau 1 bulan atau 3 bulan atau 1 tahun. Tapi kalau misalnya duit di kita itu bakal habis guys. Jadi hawanya tuh pengen nongkrong, pengen ngabisin duit gitu loh. Kalau aku gitu sih, kayaknya teman-teman aku juga gitu. Tapi makanya didepositoin aja duitnya ya, walaupun 1 juta, coba deposito. Nah, yang keempat ini, pelajari reksadana atau pasar uang. Aku jujur aku baru sih, aku gunain aplikasi Bibit. Aku awalnya nanya ke temenku, kamu kalau investasi uang di mana gitu, di emas? Oh enggak, dia di reksadana gitu kan, di pasar uang. Taruhlah aku kan daftarkan Bibit. Aku belum sebulan sih pasar uang, tapi uang kita nambah gitu, dari yang tadinya kita mulai dari harga 100.000, ada tuh 100.000 keuntungan ya, 500 perak gitu kan, 600 perak. Tapi nggak apa-apa gitu, walaupun dengan sedikit menurut kita, tapi yang penting uang itu bekerja buat kita. Kebayang kalau 100.000 ada di kantong, itu nggak nyampe 2 hari 3 hari udah langsung habis. Ada aja yang dibeli, makanan lah, Gojek lah, GoFood lah gitu. Walaupun misalkan kita nggak butuh apa-apa, tapi lapar aja gitu, mata pengen ngabisin duit, ya udah di reksadana pasar uang. Aku sih nyaranin di pasar uang ya guys ya, karena kemarin aku tuh nyoba di saham, terus aku di campuran itu awalnya naik gede gitu ya, 1.000 aku keuntungannya, tau tiba-tiba minus lah. Terus aku baca-baca kan, aku pelajari, oh memang itulah, ada naik ada turun. Tapi kalau lagi turun kita jangan panik, nah suatu saat besok pasti naik. Tuh kan, aku kaget, aku naik lagi guys. Kemarin tuh turun tahu. Ini bentar ya, cuan banget guys, aku keuntungannya 840. Kemarin tuh baru turun gitu ya, minus, tapi sekarang udah naik lagi. Minus kemarin tuh min 20 perak, sekarang udah 840 tuh keuntungan aku. Buat investasi yang pastinya itu udah terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau Bibit sih udah ya, karena aku baca-baca juga. Terus kalau misalkan kita mau di saham, kalau bisa ya uangnya itu bukan uang yang kamu butuhin gitu. Jadi misalkan dari 1 juta kamu mau ini 500.000, nah uang 500.000 itu benar-benar kamu, kalau dibilang tuh uang dingin gitu, uang dingin yang nggak kamu pakai buat keinginan kamu atau kebutuhan sehari-hari. Jadi 500.000 tuh misalkan ya, kalau misalkan berkurang kamu nggak kaget gitu, kalau bertambah ya alhamdulillah. Tapi kalau saham gitu dia naik turun, tapi kalau misalnya lagi naik, benar-benar naik lebih dari 100%, langsung kamu jual nanti dalam 3 hari kerja uangnya balik lagi ke rekening kamu.
Pokoknya ikutin aja caranya, baca-baca artikel dan segala macem. Nanti kamu ngerti sendiri. Kalau aku yang jelasin, tapi kamu nggak praktek juga susah. Makanya kalau temanku jelasin ya, tapi aku harus praktek sendiri. Aku lihat-lihat sendiri, aku daftar sendiri. Terus kalau aku nanya ke dia, berarti aku harus praktek sendiri, jadi aku paham. Jadi kalau misalnya aku bilang, portofolio, jual apa, aku yang nggak mudeng, Tapi pas aku praktek, aku bisa sendiri, gas jadinya. Aku bisa sendiri, guys. Siapa gas? Nah guys, yang kelima nih, kamu ikut tabungan berjangka. Ada banyak banget instrumen yang dihadirkan oleh bank swasta maupun pemerintah. Jadi bank-bank negeri ataupun swasta ini, dia ada beberapa program. Kamu nabung tiap bulan, itu auto debit. Aku kadang nabung sebulan auto debit 100.000, 200.000 gitu kan. Karena memang itu kalau nggak begitu aku nggak akan nabung lah ibaratnya gitu. Jadi kalau kita maksa buat nabung, itu susah, makanya itu harus di auto debit. Tapi perjanjian tenornya berapa, setahun apa 2 tahun. Kalau nggak gitu tuh uang kita habis. Kalau aku ya, karena kan kebutuhan cewek banyak gitu kan. Ya sebenarnya kebutuhannya karena lapar mata dan pikiran gitu. Lagi booming apa, baju apa, kerudung apa, pengen punya gitu kan. Tapi kalau misalkan kita nabung tuh otomatis terpenuhi terus setiap bulan, karena itu langsung auto debit. Jadi kalau misalkan kamu bingung nih, habis gajian tuh, kamu gajian tanggal 1 atau tanggal 2, langsung aja di auto debit. Jadi itu langsung masuk ke rekening tabungan kamu. Oke guys, itu dulu tips dari aku investasi untuk pemula, karena memang aku belajar. Kalau misalkan kalian mau nambahin atau mau nanya, silahkan di kolom komentar. Kita ketemu di next video berikutnya. Bye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.